Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita meniti jalan menuju majelis ilmu di tempat yang terbaik, yaitu masjid. Dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, walau banyak orang yang sakit di luar sana. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit, Allah berikan kesembuhan yang terbaik dan sehat walafiat, sehat di atas ketaatan kepadanya. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumil. Dan yang ketiga, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan bareng-bareng ngerasani jin. Kalau ngibahin manusia kan dosa. Nah, ini kita ngibahin jin. Untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu Surah Fatir ayat 6. Surah Fatir ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Bahwasanya kita ini punya musuh yang nyata bahayanya, dan musuh yang nyata bagi kita itu adalah syaitan. Tapi nyebut setannya jangan lihat saya. Musuh yang nyata bahayanya bagi kita itu adalah syaitan. Dan tugasnya syaitan itu apa? Mendorong, mengajak, ya, manusia sampai mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Itu tugasnya syaitan. Dengan cara apa mereka mengajak, dengan cara apa mereka mendorong manusia sampai kemudian masuk ke dalam neraka? Yuwaswisu fi sudurin nas, dengan bisikan. Dengan bisikan. Maka nanti kalau panjenengan ingat, ketika iblis itu diusir dari surga dalam keadaan hina, maka satu permintaannya iblis, yaitu ditangguhkan sampai hari kiamat. Jadi iblisnya dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu sama iblisnya. Satu itu. Tur nganyel kayak banget. Ya. Untuk apa kemudian iblis ditangguhkan sampai hari kiamat? Minta ditangguhkan sampai hari kiamat. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Akan menghalang-halangi manusia dari siratal mustaqim. Akan menghalang-halangi manusia dari setiap jalan kebaikan. Bahkan kemudian
Di ayat yang berikutnya, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim. Bahkan iblis beserta bala tentaranya, jin fasik, jin kafir, atau kemudian kita kenal dengan syaitan, mereka akan mendatangi, menggoda, menghalang-halangi manusia dari arah depan, belakang, kanan, dan kiri. Oh, luar biasa ini. Tapi yang jadi masalah, mereka itu makhluk astral. Apa makhluk astral? Makhluk yang tak kasat mata. Lembut sekali mereka. Makanya di antara contoh yang kemudian bisa kita rasakan, setiap kali kita akan melakukan aktivitas kegiatan, kalau itu kegiatan yang baik, maka akan selalu ada dalam dada kita ini bisikan untuk apa? Ojo mangkat, gitu. Jajan wae, apa di rumah mager, ya. Atau alah ngaji lewat live streaming aja. Jadi ada dorongan itu. Tapi kemudian alhamdulillah panjenengan membuktikan bisa mengalahkan bisikan itu. Dan ketika kemudian panjenengan tetap memilih hadir di sini, kan enggak kemudian setannya muncul kemudian ayo cuma kan enggak. Ya cuman bisikan aja. Hanya bisikan aja. Tinggal akal panjenengan itu memilih untuk menuruti setan atau hadir dalam kebaikan. Jadi setan ini cuman bisiki aja. Enggak yang sampai kemudian muncul beneran terus kemudian nyekik itu udah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di surah Asy-Syams kita ini akan selalu ada dua dorongan. Yang pertama fujuraha wa taqwaha. Ada dorongan fujur, ada dorongan yang buruk, tapi juga ada dorongan yang baik. Lah yang buruk ini dari syaitan, ya, jin qarin, syaitan. Sedangkan dorongan takwa itu dari malaikat. Qarin dari malaikat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga pada kesimpulannya syaitan itu musuh yang nyata. Mereka akan senantiasa menghalang-halangi manusia dari jalan kebaikan, dari jalan yang lurus, dan kemudian syaitan itu akan membuat manusia menuruti hawa nafsunya, yang sehingga dia terjerumus dalam melakukan keburukan atau fujur, dan sampai pada nanti mereka masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu pengaruh jin dalam kehidupan kita. Faham? Sudah cukup? Kita akhiri. Nah, gini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian saya nulis buku ini, Bu. Judul buku saya yang pertama Terapi Ruqyah Mandiri. Judul buku saya yang kedua judulnya Sihir. Di sini saya bahas 11 jenis sihir beserta ciri-ciri, baik ciri fisik atau gejala yang dialami oleh orang-orang yang terkena sihir. Kemudian buku ketiga saya yang on proses cetak itu judulnya 7 Gangguan Jin beserta ciri-ciri atau gejala orang kena gangguan jin, bahkan bisa dilihat dari fisiknya. Makanya kalau ada yang konsultasi ke saya minta ruqyah, maka biasanya saya minta 1 foto wajah, 2 foto telapak tangan, 3 foto lidah. Melet. Dan kalau nggak melet mau gimana fotonya? Terus nanti akan bisa terbaca dari situ apa yang sedang dia alami, atau apa organ lemah, atau apa sakitnya. Nah, itu bisa terbaca, dan itu juga itu juga dilakukan oleh para dokter, ya.
ketika panjenengan periksa ke rumah sakit kan kadang disoroti matanya, ya, hilia, kemudian lidahnya, Bu, melet Bu, ya gitu ya. Meletnya sekali aja Bu, ya. Kemudian dilihat telapak tangannya, ya. Dan bahkan kan kalau dari sen wajah itu kan bisa kita tahu ya. Panjenengan kan bisa tahu wajahnya orang sehat sama orang sakit sama atau beda? Beda. Panjenengan sudah sakti berarti ya. Luar biasa. Itu namanya kalau dalam Chinese medicine tradisional itu sen. Jadi sinar dari wajah. Orang kalau sakit itu kan sinarnya meredup, yang sehingga nanti nampaknya pucet. Kamu kenapa kok wajahnya pucet? Sakit ya? Iya. Sakit apa? Kanker, kantong kering. Tanggal tua soalnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan bahas 7 gangguan jin. Sambil nanti saya lihat di sini siapa yang kena gangguan jin ini. Insya Allah nggak ada ya, sehat-sehat. Karena 80 bahkan 90% dari pasien ruqyah saya wanita. Artinya wanita itu rentan terkena gangguan jin. Kenapa? Satu, karena wanita makhluk perasa, baper, pokoknya segalanya nemen, mikir nemen, sedih nemen, kecewa, marah, lah itu jadi pintu masuknya syaitan. Apalagi wanita itu ada namanya fase haid, yang ketika haid itu kan ibadahnya tentunya berkurang, maka kemudian imannya kadang melemah, kadang turun, kan iman yazid wa yanqus. Dan ketika imannya turun, melemah, disitulah kemudian yang menjadi celah masuknya syaitan untuk mengganggu manusia. Sudah siap catatannya? Siap. Yang pertama, gangguan jin ain. Al-ainul haqq. Ain itu tahu ya? Ainun, mata. Anak TPA, anak TK tahu. Ainun, mata. Jadi kalau penyakit ain yaitu penyakit dari kejahatan pandangan, ya, penyakit dari kejahatan pandangan. Ain itu terbagi menjadi 4. Ya, Rasulullah katakan al-ainul haq, ya, ain itu benar adanya. Dan bahkan kalau ada sesuatu yang lebih cepat daripada takdir, maka ain. Dan bahkan dikatakan kelak, ya, umatku banyak yang meninggal karena ain. Tapi ya wajar juga. Kenapa? Karena sekarang itu zaman dimana orang suka flexing. Apa? Pamer. Akhirnya bikin orang lain utang belum lunas, sok pamer wae ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ain itu terbagi menjadi 4. Nanti saya sampai jam 8 kan ya. Yang pertama, ain karena kekaguman. Ain karena kekaguman. Ketika kemudian kita bertemu langsung dengan sesuatu dan sesuatu itu mengagumkan, menakjubkan. Terus kemudian kita memuji, tapi tidak mendoakan keberkahan. Karena sunnahnya kalau kita melihat sesuatu yang kita sukai, mengagumkan, menakjubkan, maka sunnahnya mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, atau juga Masya Allah, la quwwata illa billah. Lain tidak menemui, melihat sesuatu yang dia kagumi,
dia takjub, kemudian dia memuji tapi lupa mendoakan keberkahan atau tidak mendoakan keberkahan, terus dalam hatinya lain itu membandingkan dengan miliknya. Kok aku ora ngono ya, kok duitku ora kaya ngono ya. Maka ada jiwa yang buruk, tidak qanaah, tidak bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal undur manhu asfala min, supaya kita ini punya hati yang bersyukur, menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka sering-seringlah lihat orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Banyak orang-orang yang kondisinya jauh lebih di bawah kita, lebih susah. Kita alhamdulillah sehari masih makan 3 kali. Ada yang coba saudara-saudara kita di Palestina ya, bisa makan aja sudah alhamdulillah. Nah, ini tidak membandingkan dengan miliknya. Maka kemudian itu bisa dipakai syaitan untuk mencelakai orang yang dikagumi tadi atau benda yang dikagumi tadi. Contoh Ustaz, di zaman Rasulullah ada sahabat laki-laki ya, ada sahabat yang laki-laki tapi kulitannya itu bersih, putih, glowing. Namanya Sahal bin Hunayf atau Suhail bin Hunayf. Dia punya kulitan yang resik, orang kaya umumnya wong lanang. Umumnya wong lanang kan ya coklat, ya ada sawo mateng, sawo mentah, ada sawo busuk, ya wong Indonesia. Lah Sahal ini enggak, kulitannya itu putih bersih, orangnya ganteng ya. Lah ceritanya Sahal bin Hunayf ini sedang mandi, dan orang dulu kan ya kamar mandinya itu kamar mandi luar, ya kebanyakan orang dulu kan kamar mandinya berpisah dengan rumahnya, kamar mandi luar. Dan kamar mandinya orang dulu, kamar mandinya orang desa-desa itu kan kamar mandinya tidak full atap, separuh badan. Jadi kalau dia berdiri itu ya kelihatan ininya, pundaknya. Lah Sahal ini sedang mandi, dia berdiri kan, yang sehingga kelihatan pundaknya. Nah akhirnya kemudian Amr bin Rabi'ah ini lewat melihat Sahal yang sedang mandi itu, yang kulitnya putih resik bersih itu. Akhirnya kemudian Amr bin Rabi'ah ini mengagumi Sahal bin Hunayf dan bahkan memuji tapi tidak mendoakan keberkahan. Kemudian membandingkan dengan kulitnya. Kayak kulitnya putih resik lah kulitku, dia tampan, cantik lah wajahku. Maka kemudian apa yang terjadi? Sahal bin Hunayf langsung jatuh pingsan karena kena air itu tadi. Contohnya lagi, kami pernah menangani santriwati di salah satu pondok pesantren yang bangun tidur tiba-tiba kakinya lumpuh, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak. Maka kemudian singkat ceritanya, setelah kemudian kami cek, ini ain ini. Kan di pondok pesantren itu satu kamar dipakai untuk beberapa orang ya tidurnya. Kemudian santriwati yang ada di kamar itu saya minta untuk mereka mengumpulkan air wudhunya. Setelah mereka mengumpulkan air wudhunya di satu ember besar itu, kemudian saya guyurkan ke santriwati yang kakinya lumpuh tadi, dan masya Allah sembuh. Alhamdulillah. Bismillah. Artinya betul kena ain. Kenapa Ustaz kok bisa mendeteksi kalau dia kena ain? Iya, karena biasanya orang yang kena ain akan ada di wajahnya itu warna kekuningan. Ya, orang yang kena ain, ciri-ciri yang gampang dilihat itu apa? Wajahnya itu akan ada semburat warna kuning. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ain yang pertama, kekaguman.
Yang kedua hasad. Kalau yang pertama kagum, suka. Kalau yang kedua dengki, hasad. Ketika kemudian orang lain mendapatkan nikmat, ya, dia lihat nikmat itu, dia suka. Dan bahkan saking gak sukanya, dia kepingin, ya, dalam hatinya itu nikmat itu hilang darinya. Dan dia kepingin nikmat itu pindah kepada dirinya. Maka yang seperti itu juga bisa melesat ain, keburukan dari pandangan. Akhirnya orang tadi tiba-tiba bisa sakit. Atau kalau itu barang, maka bisa tiba-tiba rusak, mendadak. Mendadak itu kalau dalam bahasa Jawanya mak bedunduk, tiba-tiba. Kemudian kalau motor atau mobil mogok, serempet, ban kempes, ya. Kalau usaha tiba-tiba jadi sepi. Saya pernah dapat klien ya, yang punya kos-kosan 70 kamar. Wah, 70 kamar itu kos-kosan iso duitnya banyak nih, Masya Allah. Tapi sepi bu kos-kosannya. Kata orang indigo, kata orang indigo, tahu indigo enggak? Tahunya IndiHome ya. Katanya itu kena sihir. Tapi kemudian begitu kami cek, kami lihat bukan, ini bukan sihir. Ini apa? Hasad. Ya, hasad. Karena memang nanti pada kenyataannya mirip gangguan hasad dengan sihir, itu mirip. Ya, kenapa? Karena seakan-akan setannya terkirim atau seakan-akan setannya dikirim. Tapi ada perbedaan. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad. Kemudian yang ketiga, nafas. Nafas. Nafas itu apa? Pandangan dari diri sendiri. Jadi kita ini kena ain dari pandangan kita sendiri. Biasanya ketika apa? Ketika mandi atau ketika bercermin. Kalau zaman sekarang selfie, HP-nya iPhone, pakai filter. Nenek-nenek usia 60 tahun, kalau fotonya pakai filter, jadi kayak 30 tahun. Makanya sekarang bu, sihir zaman sekarang itu nggak main foto bu. Kenapa? Banyak jin yang kena prank, fotonya palsu. Ya, sekarang udah nggak main foto bu, ya banyak kena prank setannya. Ya, yang sehingga kemudian sekarang praktek sihir atau santet itu menggunakan apa? Benda yang habis dipakai, yang belum dicuci, atau rambut. Kalau yang habis dipakai ya bisa baju, jilbab, kaos kaki, kaos tangan, atau apapun, peci ya, pokoknya yang belum dicuci, masih ada bau keringetnya, masih ada bau badannya. Nah itu manjur, yang paling manjur ya pembalut, apalagi yang masih ada darahnya. Maka hati-hati, diajari anak-anak perawan kita. Ya kalau haid dicuci dulu pembalutnya sebelum dibuat. Karena kalau sudah kaitannya dengan darah, wah itu luar biasa, kuat sekali nanti sihirnya, susah untuk dikeluarkan, tapi tetap bisa. Ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mandi, ketika bercermin, atau ketika selfie, pada akhirnya kemudian kita mengatakan, wow cantik sekali aku, oh sungguh tampannya diriku. Ya. Dia tidak bersyukur, tidak memuji Allah, tidak mendoakan keberkahan untuk diri kita. Akhirnya apa? Ya sudah, dia kena ain dari pandangannya sendiri. Akhirnya tiba-tiba jerawat, ya, tiba-tiba sakit. Ya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu nadrah. Nadrah ini ain dari bangsa jin. Misal
ketika orang sedang mandi atau ketika orang sedang tidur, ya pakaiannya minim, tapi dia lupa nggak baca doa. Kalau masuk kamar mandi kan ada doanya tuh ya. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is, dari jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi kalau kita ini masuk kamar mandi doa dulu, maka pandangan setan, pandangan jin itu akan tertutup. Ya coro-corone mereka itu buta ya, yang sehingga tidak bisa melihat auratnya kita. Tapi kalau nggak baca doa, ya mereka akan bisa melihat aurat kita, yang sehingga kemudian mereka jadi tertarik, akhirnya jadi suka, atau pada akhirnya tadi ain, jin membandingkan dengan fisiknya, karena bentuk fisiknya jin itu tidak sesempurna, tidak sesebaik manusia. Kalau manusia kan jelas ya, Allah katakan fi ahsani taqwim, betul ya, manusia itu sebaik-baiknya penciptaan, sedangkan jin tidak. Yang sehingga kemudian kadang mereka ya iri, hasad, atau kadang mereka juga mengagumi manusia. Kalau kemudian diketahui pelaku ainnya, maka cara pengobatannya adalah minta air wudhunya. Kalau diketahui pelaku ainnya. Tapi kalau tidak diketahui pelaku ainnya, maka bisa dengan cara mandi pakai air yang diruqyah sendiri. Atau juga bisa hujan-hujan. Ya. Kenapa kok hujan-hujan? Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal ayat 11, "Id yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam." Jadi di antara keutamaan dari air hujan yang suci menyucikan itu apa? Liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijza syaitan wa yudhiba 'ankum rijza syaitan, bisa menghilangkan gangguan-gangguan setan. Makanya Rasulullah SAW itu kalau hujan akan menyingkap, akan membuka sebagian dari pakaiannya beliau, kemudian dibasahi dengan air hujan, atau wudhu pakai air hujan, atau hujan-hujan sebentar aja, yang langsung dari langit ya, jangan di bawah talang ya. Ya, kalau di bawah talang nanti campurannya banyak. Ya. Langsung yang dari langit itu bagus loh. Ibu-ibu ini sehat-sehat, ibu-ibu ini kuat-kuat. Kenapa? Dulu masa kecilnya suka hujan, suka hujan-hujan, dan apa? Suka kakinya itu jalan di tanah tanpa alas kaki. Makanya ya sehat-sehat, kuat-kuat. Itu namanya grounding. Karena apa? Tanah itu punya sifat menyerap. Makanya orang-orang yang kena gangguan jin, maka seringlah jalan-jalan di tanah tanpa alas kaki. Kemudian seringlah hujan ya jangan lama-lama. Hujan-hujannya 10 menit, 15 menit itu aja, habis itu masuk rumah. Penting badan basah air hujan. Oleh ibu-ibu ini hujan-hujannya 1 jam, wah besok opnam ya. Atau minimal masuk rumah sakit blonyohan kerokan. Bentar aja, yang penting basah kok ya dengan air hujan. Nah yang paling bagus ya, ini kan ada kadang hujan ya, masa-masa musim hujan. Tapi kalau nggak ada hujan, ya kalau duitnya banyak bisa ke pantai ya, pantai, jalan di pantai, di pasir pantai tanpa alas kaki, terus kemudian biarkan badan ini terkena air laut yang mengandung garam itu, garam laut, bukan sekti, bu, garam laut. Itu namanya kalau di Arab itu
ada namanya nusrah al-arabiyah, menghilangkan pengaruh sihir tapi dengan cara atau dengan pakai media tadi. Ya. Tapi kalau semisalkan ke pantai mahal biayanya, ya sudah, jenengan silahkan ke Grojogan Sewu, Umbul ya, Umbul. Nek Grojogan Sewu ketoke kok yo kelaran yo Grojogan 500. Ya. Ya Bu, yang Grojogan itu Bu ya, Grojogan. Jangan cuma Umbul Bu. Loh, kalau Umbul, mohon maaf ya. Kalau Umbul itu memang airnya sumber, tetapi apa? Tidak ada air yang tidak ada air yang apa ya bahasanya ya? Grojoki badan kita. Ya, tidak ada air yang grojoki badan kita. Yang terpenting itu satu, airnya sumber ya, alami, asli. Yang kedua, grojokannya tadi loh, celekit-celekitnya tadi loh. Nah itu yang bagus. Kenapa? Akan bisa memecah gelombang daripada gangguan setan atau pengaruh dari sihir itu. Akan pecah dengan percikan air yang ke kulit itu. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kalau tidak diketahui pelaku airnya bisa. Ustaz, lah cara meruqyah air bagaimana? Siapkan ember yang besar. Terus kemudian, maksudnya ember besar itu ember yang nanti diisi air yang cukup untuk bisa sekali mandi. Ya, kan orang beda-beda ya. Sekali mandi itu kadang ada yang butuh airnya dikit, ada yang butuh airnya banyak ya. Terus kemudian apa? Campur dengan daun bidara yang sudah ditumbuk. Halus, jangan di blender, ditumbuk. Halus kan ya? Kemudian dimasukkan ke air itu, dicampur. Kemudian apa? Garam laut. Tuh, sudah reaksi ya? Apa diruqyah? Ini senjata saya nih Bu. Nih, garam laut. Kenapa kok warnanya coklat kehijauan? Karena sudah saya campur dengan bidara dan kelor. Ini garam laut, garam gerasa. Ya, ini. Terus masukin ke airnya tadi, dilarutkan. Kemudian setelah itu dibacakan. 1 Al-Fatihah. Ayat ruqyah 1 jagat ya, 1 Al-Fatihah dibaca 7 kali. Yang kedua Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5. Terus ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi. Ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi. La ikraha fiddin ya. Kemudian Allahu waliyul ladzi. Terus kemudian 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis sama amana rasul la yukallifullah. Terus Al-Kafirun, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, Al-Kafirun. Terus 3 kul masing-masing dibaca 3 kali. Trikul. Insya Allah ini semuanya hafal lah. Itu ya. Itu dibaca, didekatkan ke mulut, habis baca ditiup, atau jari telunjuknya ketika baca, jari telunjuknya dimasukin ke air itu. Diniatkan untuk meruqyah air itu. Kemudian, tapi bacanya jangan di kamar mandi, di luar kamar mandi. Habis itu barulah dipakai untuk mandi. Dan itu rutin sampai hilang, bersih, sembuh insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia, jangan diceritakan ke siapa-siapa ya.
Ini raja dengan kata ciptaan ini. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ain selesai ya, ain selesai. Loh ada 7 gangguan jin yang kita bahas loh ya. Nanti kalau nggak selesai ya kapan-kapan ngundang lagi ya. So. Yang kedua jin nasab. Nasab, apa nasab? Keturunan, leluhur, turun temurun. Jadi jin nasab itu warisan jin khodam dari leluhur yang pernah melakukan ritual, pernah ngelmu, pernah ritual dari simbah ya. Jadi kalau simbah kok bisa punya jin khodam, kok bisa punya jin perewangan, kok bisa punya jin apa itu pembantu atau pelayan, maka berarti ada leluhur atau simbah yang melakukan 4 hal. Ya tidak harus 4-4-nya, salah satunya saja sudah cukup dia punya jin perewangan atau khodam. Yang pertama, pesugihan. Yang kedua, punya cekelan. Sabar, ini saya sebutkan 4 dulu. Yang ketiga, pusaka. Yang keempat, pernah melakukan praktek sihir atau santet. Ustaz, bedanya cekelan sama pusaka apa? Allahu Akbar. Insyaallah. Cekelan dicekel Pak Ustaz. Apa nih sing dicekel ya? Unik ini jamaah. Luar biasa. Saya jadi ketawa nih ya. Kalau cekelan itu dibawa kemana-mana, tidak harus dicekel. Cekelan juga bisa dimasukin dompet, kantongi, bisa dikalungke, bisa diikat di badan, ya. Itu cekelan, harus dibawa kemana-mana. Tapi kalau pusaka bisa ditinggal di rumah. Misalkan pusaka keris, sebenarnya keris digone ini kan repot itu ya. Ya. Malah nucep dewe ya. Ya. Jadi kalau pusaka tinggal di rumah bisa, tapi kalau cekelan harus dibawa kemana? Mana? Digembol. Bahasa gremet ya, gembol. Kalau pesugihan, wah banyak sekali nama pesugihan. Apalagi kita tinggal di tanah Jawa ini yang memang suka mistis ya, mistik. Saya pernah belajar ilmu mistik kejawen. Maksudnya ya hanya untuk referensi aja. Pesugihan itu ada banyak. Ada namanya pesugihan Buto Ijo. Biasanya pesugihan Buto Ijo ini tempat ritualnya di Alas Jati atau Gunung Gamping. Bukan kolor hijau, Buto Ijo. Kalau kolor hijau siapa? Suami jenengan. Buto Ijo. Yang kedua ada Kiai Molor, ya Kiai Molor. Kiai Molor ini tempat ritualnya di barat lereng Gunung Merapi. Jangan ke sana. Kemudian ada Nyi Blorong.
Nyi Blorong ini nanti datang menjadi wanita yang sangat cantik, kemudian berhubungan badan, setelah itu berubah menjadi ular, yang ketika ekor ularnya itu dikepakkan maka akan gogrok, akan apa? Gogrok bahasa Indonesia? Rontok, akan rontok sisiknya, dan sisiknya itu nanti jadi kepingan emas. Oh, tenan itu, Bu. Loh, sampai sekarang masih ada yang seperti itu. Saya sudah survei. Yang keempat, tenang jamaah, tenang jamaah, tenang. Oke. Yang keempat ada sate gagak. Ini tempatnya di pesisir pantai selatan. Nanti mereka jualan sate gagak di pesisir pantai selatan jam mulai 11 malam. Nanti di waktu lingsir wengi jam 1 atau jam 2 nanti akan datang segerombolan gendruwo yang akan membeli sate gagak itu pakai uang, Bu. Dan uangnya itu nanti bisa dibawa pulang, dan kebanyakan bisa bawa pulang sampai ratusan juta. Ya karek wani apa ora. Kemudian ada kain kafan penyedap rasa. Harus nyuri tali pocong perawan, ya Allah. Harus nyuri tali pocong orang yang meninggal. Kalau di Jawa Timur itu Jumat Kliwon. Mohon maaf, kalau di Jawa Timur itu Legi, Selasa atau Jumat Legi. Tapi kalau di Jawa Tengah Kliwon. Makanya yang meninggal di hari itu biasanya kuburannya akan ditunggoni sama keluarganya. Akan ada keluarganya yang tidur di kuburan nunggoni supaya tidak dicuri tali pocongnya. Nah, kemudian tali pocongnya itu nanti setelah dirituali akan dimasukkan ke masakan atau minuman yang dijual. Ya, kemudian nanti makanan atau minuman itu akan serasa lezat nikmat. Kenapa? Datanglah sesosok pocong yang akan ngileri makanan dan minuman itu. Tapi ketika makanan minuman ini dibawa pulang, rasanya sudah, jangan sebut merek, jangan sebut merek ya. Kode etik ya, jangan sebut merek. Ada Ustaz ada. Kalau tahu apa? Ya, kalau tahu ya jangan makan di situ. Kalau tidak tahu maka sebelum makan jangan lupa berdoa. Aman insyaallah sudah berdoa. Ya. Terus kemudian ada kandang gubra. Jadi selalu renovasi rumahnya. Selalu taktik-taktik renovasi rumah. Bahkan yang sudah jadi bongkar lagi dan dari mana? Ya. Ada lagi satu aja ya, satu lagi. Oh ada banyak nih ya, cuman waktunya tidak cukup. Kancut pelaris. Kancut pelaris, tahu kancut apa? Hah? Kancut apa? Celana dalam. Harus nyuri celana dalam yang belum dicuci. Maka saya sampaikan, pesankan kepada panjenengan, kalau ada tamu yang nunut ke kamar mandi, pastikan ya, pastikan tunggoni Bu, tunggoni. Atau kalau jenengan naruh apa namanya baju kotoran yang belum dicuci, jangan di dalam kamar mandi, taruh tempat sendiri. Oh ya, boleh bebas. Ya. Tapi ini masa aktifnya 45 hari. Ya. 45 hari, aktifnya 45 hari. Setelah itu harus nyuri lagi. Ya, harus nyuri lagi.
Udah itu aja ya, jangan dilanjut ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah SWT, yang laku pesugihan, mohon maaf ini penting, yang laku pesugihan, maka diantara gangguannya nanti terhadap anak cucu akan ada yang kena Down syndrome atau autis. Itu sebagai tumbal hidupnya mereka. Tetapi tidak semua anak yang kena Down syndrome atau autis karena pesugihan. Tapi yang laku pesugihan makin pasti akan ada dari keturunannya, anak cucunya yang kena Down syndrome atau autis. Itu sebagai tumbal hidupnya, cacat dia. Kalau tumbal matinya ditanam di jalan-jalan, yang sehingga di jalan-jalan itu sering terjadi kecelakaan. Makanya kalau keluar rumah jangan lupa berdoa. Ya. Dan kalau sudah kaya kemudian meninggal, kekayaannya tidak bisa dinikmati oleh anak cucunya, mesti akan perlahan bangkrut, habis. Loh Ustaz, yang lakoni kan Simba, tapi kenapa anak cucunya kena? Itu dampak buruk. Dampak buruk, makanya jahat betul ya orang yang laku ritual itu ya. Dolimi orang lain banyak. Maksudnya dampak buruk ya, kalau yang dosa cuma dia yang lakoni. Cuman kalau dampak buruk bisa dirasakan anak cucu. Contohnya apa? Anak zina, anak dari hasil perzinaan. Yang dosa siapa? Orang tuanya, tapi anaknya kena dampak buruk enggak? Iya, kalau perempuan ayah biologisnya tidak bisa jadi wali. Kalau nanti meninggal anak itu nggak dapat harta waris, itu dampak buruk yang dirasakan oleh anak dari hasil zina. Itu yang tahu ya, maksudnya yang dosa tetap pelakunya, tapi dampak buruknya bisa dirasakan oleh anak cucunya. Naudzubillah min dzalik. Jin nasab. Orang-orang yang kena gangguan jin nasab dari leluhur, maka biasanya kalau kaitannya penyakit akan punya penyakit di satu lambung atau pencernaan. Yang kedua rahim. Rahim ini maksudnya sering keguguran atau susah punya anak. Kalaupun sudah hamil, maka terkadang anaknya tiba-tiba atau janinnya tiba-tiba hilang. Ya, jinnya diambil, dimakan sama jin nasab itu. Yang sehingga perut yang sudah gede tanpa ada pendarahan tiba-tiba kempes, janinnya sudah hilang, diambil, dimakan sama mereka. Atau ada juga kasus yang bisa lahir tapi ternyata yang keluar itu anggota badannya tidak utuh, ada anggota badannya yang hilang, jin nasab itu. Kemudian area penyakitnya, area sakitnya di tulang punggung sampai tulang ekor ya. Kemudian penyakit kaitannya dengan darah, itu penyakit-penyakit yang sering dialami atau pada umumnya dialami oleh orang-orang yang kena gangguan jin nasab. Kemudian apa? Indigo. Indigo. Tahu indigo? Tahu ya tadi. Tapi sebetulnya jamaah, ya, indigo itu apa? Indigo itu bahasa Spanyol yang artinya warna nila. Iya, artinya warna nila. Nila itu warna campuran apa dan apa? Iya, ungu dan biru. Ya, nila itu ungu dan biru. Lah terus kata-kata anak indigo ini muncul itu di tahun 1982 yang memunculkan Nancy Entep. Nancy Entep ini ya orang indigo, kalau dalam bahasa Jawanya cenayang gitu ya. Cenayang, orang yang orang yang bisa berinteraksi dengan alam atau dunia gaib. Nah, si Nancy Entep ini dia memiliki kemampuan diantaranya adalah bisa melihat warna aura seseorang. Nah, indigo adalah orang atau anak indigo adalah mereka yang memiliki warna aura nila, dan itu jarang dimiliki oleh orang. Yang biasanya punya warna aura nila atau indigo itu adalah orang-orang yang
memiliki kecerdasan, kejeniusan di atas rata-ratanya. Pinter, IQ-nya di atas 120. Kalau coro-corone riyin, Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta. 7 tahun loh, 10 tahun loh ya. Kita umur 7 sama 10 lagi ngapain? Ya Allah. Bayangkan hafal kok bisa sampai ratusan ribu hadis, luar biasa beserta sanadnya, Bu. Dhewe arba'ine lali-lali kok. Imam Syafi'i 30 juz, dhewe 30 juz 30 Al-kafiruna rampung-rampung la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'budun. Ngono muser terus. Ya Allah, gak rampung-rampung. Ya. Atau B.J. Habibie yang luar biasa, bisa bikin pesawat yang diakui di internasional dunia, luar biasa dengan teori cracknya itu supaya pesawat gak pecah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, indigo itu ada 4. Saya ringkaskan saja. Indigo ini ada 4. Yang pertama konseptual, orang yang cerdas, jenius dalam bikin konsep dan strategi. Kalau zaman Rasulullah mungkin bisa jadi Khalid bin Walid, itu strategi perangnya luar biasa. Dan ada ya orang-orang dulu itu kalau bikin bangunan itu susah ditiru. Contoh, bangunan yang miring gitu ya. Bayangkan, bangunan kok miring orang ambruk loh. Iya. Atau candi-candi itu. Iya. Atau piramid. Itu kan bangunan-bangunan yang tingkat kesulitannya luar biasa. Insinyur mana yang bisa niru itu? Luar biasa. Itu berarti orang indigo nih, punya kecerdasan konseptual. Ya, kalau Khalid bin Walid kan strategi perang, kalau Abdurrahman bin Auf strategi bisnis, dagang ya. Pokoknya nyekel watu iso dadi emas. Maksudnya ya batu itu dikreasi, akhirnya kemudian punya daya jual yang tinggi, nilai jual yang tinggi. Kemudian yang kedua, indigo artistik, orang yang punya kecerdasan di bidang seni, gambar, lukis, opus, macam-macam. Kita tidak bicara halal haram ya, tapi yang penting seni gitu ya. Cerdas di bidang seni, tinggal nanti diarahkan yang sesuai dengan syariat. Yang ketiga, humanis, orang yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang lain. Dan yang jadi masalah yang keempat, namanya indigo interdimensional. Interdimensional. Orang yang memiliki kemampuan bisa berinteraksi dengan alam jin atau dunia gaib, astral. Lah orang yang indigo interdimensional, dia punya beberapa kemampuan. Kemampuan yang pertama telepati. Ustaz, kenapa kok Ustaz sampaikan ini? Nanti akan saya gadokkan bahasa Indonesia. Akan saya hubungkan dengan sirah nanti di masa Rasulullah. Telepati, bisa baca pikiran atau berkomunikasi lewat batin. Yang kedua, yaitu apa? Clairvoyance. Ini, wah ibu, nggak harus dihafal Bu ya, sepenting ngerti loh ya. Clairvoyance itu bisa mengetahui apa yang terjadi di waktu yang sama. Contoh, misalkan ada ibu-ibu di sini punya indigo clairvoyance, suaminya kerja atau suaminya sedang di luar kota karena LDR, ya, long distance relationship, luar biasa. Nah, ibu-ibu yang di sini suaminya di luar kota, ibu-ibu tahu suaminya lagi ngapain, sama siapa, lagi di mana. Di waktu itu, ya keren toh, pengen duwe bojo ngono iki stres lho, ning endi-endi diawasi CCTV, ya judek ya. Kemudian yang ketiga, prekognisi. Ini kalau dalam bahasa hadisnya, kalau dalam Islam namanya kahanah, kahin, bisa meramal masa yang akan datang. Iya,
Kemudian retrokognisi, itu kalau dalam bahasa Islamnya araf, bisa mengetahui yang sudah terjadi. Yang kelima, kemampuannya psikometri. Psikometri itu dia bisa menggali informasi dari benda-benda yang ada di sekitar, yang menyimpan residual energi. Kemudian ada mediumship, dia bisa memasukkan jin ke tubuh manusia, diajak ngobrol. Kemudian telekinetik, dia bisa menggerakkan benda dari jarak jauh. Analitik, dia cerdas, punya kemampuan analisis yang intuisi ya. Kemudian yang terakhir, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi Tuhannya bagi mereka adalah iblis. Karena di dunia satanik yang mereka anggap sebagai Tuhan adalah iblis. Mereka menganggap iblis itu zuriyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan sebagai penutup, ada enggak orang indigo di zaman Rasulullah? Ada. Namanya Sofi ibnu Soyyad, anak yang memiliki kemampuan indigo interdimensional. Dia bisa membaca apa yang Rasulullah pikirkan. Kemudian Rasulullah ngetes, nulis surah Ad-Dukhan ayat ke-10 di telapak tangannya, kemudian disembunyikan. Kemudian Rasulullah bertanya, "Hai Ibnu Soyyad, apa yang kau baca? Apa yang aku sembunyikan darimu?" Maka Ibnu Soyyad bisa menduga, surah Ad-Dukhan. Kemudian Rasulullah menguji lagi, Ibnu Soyyad, apa kau lihat di lautan itu? Maka Ibnu Soyyad menjawab, aku melihat singgasana yang dikelilingi oleh ular. Maka Rasulullah mengatakan, betul apa yang kau lihat, karena itu singgasananya iblis. Maka pada saat itu Ibnu Soyyad sering orang panggil apa? Dajjal. Umar bin Khattab mau pegal kepalanya, nggak boleh sama Rasulullah, jangan. Kenapa? Hikmahnya, Ibnu Soyyad masuk Islam di masa Abu Bakar. Jadi Ibnu Soyyad itu ketemu Rasulullah tapi bukan sahabat, karena dia masuk Islamnya setelah beliau meninggal dan di masa Abu Bakar. Haji bareng sama anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Jadi Ibnu Soyyad haji bareng sama Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar tanya, Ibnu Soyyad, kau ini kan disebut Dajjal, piye perasaanmu? Kata Ibnu Soyyad, ya nggak mungkin aku Dajjal. Lo kok bisa? Lo Dajjal itu nggak bisa masuk Mekah Madinah. Oh nyatanya aku iso haji ya. Pinter kan ya? Aku nyatanya iso haji. Tapi ibu, ini yang jadi perselisihan ulama. Ketika Ibnu Umar tanya, lah terus piye? Misalkan kau betul-betul Dajjal, kira-kira kau ridho enggak? Kata Ibnu Soyyad, ya, enggak apa-apa. Jadi kalau dia Dajjal, Ibnu Soyyad mengatakan, iya, nggak apa-apa. Nah itu yang kemudian para ulama berselisih, apakah dia telah kafir, batal keislamannya, ataukah dia tetap Islam. Wallahu a'lam. Ini perselisihan. Nah ini jamaah sudah ya. Wah, detail sekali ya, luar biasa. Biasa di luar ya. Apa kesimpulannya jamaah? Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birrijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Al-Jin ayat 6. Berdosa, minta tolong, minta perlindungan sama jin, syaitan. Tidak boleh ada kerjasama, tidak boleh partneran, tidak boleh bermitra dengan jin. Kemudian di surah Al-An'am ayat ke-128 ya, coba ditulis Al-An'am ayat 100. Ini sebagai penutup kita ayat ya, kalau nggak ada ayatnya kan nggak afdol ya, supaya ada dalilnya itu ya. 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syarul jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabban nastamta' ba'duna bi ba'di wa balagna ajalana alladhi ajalana qala naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah inna rabbaka hakimun alim. Orang-orang yang sudah merasakan nikmat kesenangan yang diberikan oleh jin atau syaitan, kalau dia nggak tobat, merasakan kekayaan dari jin, pesugihan ya,
Mereka bisa mendapatkan wanita yang diinginkan atau laki-laki yang diinginkan dari bantuan jin melalui pengasihan atau pemikat. Mereka yang sudah menikmati kesenangan yang diberikan ada peran jin di situ, maka tempatnya neraka, khalidina fiha. Kalau dia nggak tobat, neraka abadi selama-lamanya. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan yang, makanya kita kalau baca Al-Fatihah bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mintanya tolong sama Allah. Minta perlindungan kepada Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Sudah. Nah sekarang ain nasab sudah selesai. Yang berikutnya amalan bid'ah, sihir, jin pecinta atau jin bucin, kemudian jin marot atau jin yang bikin penyakit, itu gangguan jin ya. Kemudian yang ketujuh jin fasik atau jin tolim. Kita sudah bahas 2, kurang berapa? 5, kan 7. Kita sudah bahas 2, kurang 5. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah, dan semua ada ciri-ciri dan gejalanya untuk mengetahui orang itu kena gangguan jin apa, ya, gangguan jin atau tidak. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti lain waktu lain kesempatan kalau ada kesempatan lagi, ya, ketemu lagi kita, insya Allah nanti ada prakteknya untuk ngecek di dalam diri kita ini ada jinnya apa enggak. Siap? Tenang nih. Kok ada rata kodi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau pengen tahu isi bukunya spill ya, kalau pengen tahu kepo buku-bukunya bisa tanya langsung ke nomor saya 0882. Kalau mau konsultasi juga boleh, tapi jangan curhat, kedawan curhat. Apa boleh ngirimi pulsa? 0882 140 1640 1974. 0882 1640 1974. Itu bukan kelahiran saya loh ya, itu nomor itu. Ya begitu, terima kasih, bisa konsultasi ya, boleh tanya-tanya, boleh tanya buku juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.